Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum mengawali ibadah tengah minggu pada hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Dipersilahkan Saudari Dewi untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu. Kita yang berada di rumah maupun di gereja dapat beribadah dalam keadaan sehat. Berkati pemandu pujian, pengiring, alat musik maupun sound system dapat berjalan dengan lancar. Berkati Bapak Pendeta Danang dalam menyampaikan firman, agar kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Ibadah pada malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya nanti, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Danang Kristiawan, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Lingkupiku. Dengan
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Danang Kristiawan dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kebaktian malam hari ini. Dan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami dapat berkumpul dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah memaksimalkan potensi yang Tuhan beri.
Di masa pandemi ini mungkin banyak di antara kita yang merasa bosan atau bahasa anak muda itu gabut ya. Gabut itu kayak nggak ada kerjaan. Dan banyak orang memang kemudian tidak melakukan apa-apa, di rumah saja. Tetapi apakah memang di masa pandemi yang semacam ini kita harus berdiam diri saja? Apakah kita tidak perlu untuk mengerjakan sesuatu misalkan? Saya kira kita semua bisa mengerjakan sesuatu. Apapun lah ya yang kira-kira bermanfaat. Ada yang mulai menanam, ada yang membuat masakan untuk dijual, ada yang melakukan sesuatu yang lain, aktivitas yang kira-kira bermanfaat. Dan saya kira itu tepat. Sembari kita menunggu pandemi ini usai, sambil kita menunggu vaksin ditemukan, setidaknya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup juga di masa penantian saat ini. Dan pada minggu-minggu ini kita bersama merenungkan tentang bagaimana kita hidup menanti kedatangan Tuhan. Dan bacaan kita di Matius 25 ayat 14 sampai 30 juga menjadi bagian dari pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Ini yang perlu untuk kita pahami. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama bahwa dalam rangka untuk menanti kedatangan Tuhan kita diminta untuk berjaga. Kita diminta untuk menjadi bijaksana. Nah, kali ini, hari ini yang kita baca bersama, dalam rangka untuk menunggu kedatangan Tuhan, kita dipanggil, diajak untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya, memaksimalkan apa yang telah Tuhan berikan. Jadi, menunggu itu aktif. Menunggu kedatangan Tuhan juga bukan hanya berdiam diri saja, tapi kita diminta untuk aktif, untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tadi kita melihat sebuah perumpamaan, ya di ayat 14 disebutkan, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini menarik, bahwa Tuhan itu mempercayakan hartanya, dan itu harta yang tidak sedikit. Jadi ini adalah sebuah bentuk kepercayaan. Ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, itu tidak sedikit. Tidak semua orang berani mempercayakan hartanya. 1 talenta itu berapa? 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 hari kerja, bayaran 1 hari kerja. Jadi kalau misalkan gampangnya 1 hari kerja itu 100.000 misalkan ya. 1 talenta itu berarti 600 juta, itu tidak sedikit. Tetapi itu diberikan, ada yang mendapatkan 5 talenta atau 3 miliar, ada yang mendapatkan 2 talenta atau 1 miliar 200.000, ada yang mendapatkan 1 talenta atau 600 juta. Ya. Dan ini menarik. Menariknya untuk kita apa? Ini adalah gambaran tentang Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya mempercayakan sesuatu kepada umatnya. Dan umat Tuhan itu ya kita. Kita adalah hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Mengelola milik Tuhan. Jadi ini penting untuk kita sadari. Kita ini abdi ya. Orang Jawa bilang kita ini sak dermo abdi. Kita orang yang sebenarnya adalah hamba, tetapi dipercaya oleh Tuhan, mengelola miliknya Tuhan. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama bahwa semua yang ada pada kita sesungguhnya adalah miliknya Tuhan. Dan peran kita adalah pengelola. Apa saja yang ada pada kita? Ya macam-macam. Bisa itu kemampuan. Seringkali kalau kita ngomong soal talenta itu berarti bakat. Bakat kita pun itu juga adalah miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Berbeda-beda, ya. Bisa saja itu keahlian, bisa saja itu juga kekayaan, harta benda. Ya toh, sesungguhnya semua yang kita miliki itu kan punyanya Tuhan, tetapi dipercayakan kepada kita. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah itu dimaksimalkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita ya untuk kita gunakan untuk saling membangun misalkan. Kita gunakan untuk menghasilkan buah. Dan itu yang diharapkan untuk dikerjakan. Cuma masalahnya Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, orang kadangkala merasa
kurang dengan talenta yang Tuhan berikan. Orang merasa kurang dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mungkin menjadi pertanyaan kita, ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah tidak adil? Kalau kita menyadari yang punya itu siapa? Oh, itu kepunyaan Tuhan kita, maka dia mau memberikan berapapun, itu haknya dia. Kan? Apakah kemudian Tuhan tidak adil? Tuhan memberikan sesuai dengan kehendaknya dan disesuaikan juga, kalau kita perhatikan tadi, sesuai dengan kemampuan kita. Cuma masalahnya kemudian adalah kita seperti yang mendapatkan 1 talenta itu, membandingkan dengan yang lain. Dan ketika kita membandingkan dengan yang lain, loh, kok orang itu diberi kepercayaan lebih, kalau kepercayaannya itu enak sih, kayak harta benda, kesehatan, tampang yang keren, sementara yang lainnya kurang atau kita merasa diri kurang, kemudian kita menjadi iri, kan? Tapi kalau kepercayaan itu sesuatu yang berat, kita mungkin tidak akan iri. Tapi itu yang menjadi persoalan. Kadangkala kita membanding-bandingkan apa yang telah Tuhan berikan pada kita dengan orang lain. Dan kemudian kita menjadi iri. Kita kemudian bisa saja kemudian marah. Dan ketika kita marah, kita bisa saja kemudian merugikan orang lain. Nah, itu kurang tepat. Lalu apa yang seharusnya kita kerjakan? Jangan terlalu fokus pada jumlah talentanya. 5, 2, 1, bukan itu fokus utamanya. Fokuslah pada kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Bahwa setiap orang dipercayai oleh Tuhan. Mengelola kepunyaan Tuhan. Soal jumlah itu nomor sekian. Yang penting adalah kita menyadari bahwa Tuhan mempercayai sesuatu pada kita. Nggak usah diperbandingkan dengan yang lain. Bahkan ketika kita punya 1 talenta pun, ingat, 1 talenta itu besar sekali, 600 juta gitu ya. Itu nilai yang sangat besar juga pada masa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajarlah saat ini kita menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dipercayakan pada diri kita. Daripada sekedar mengukur berapa jumlahnya. Karena ketika kita mengukur jumlahnya, lalu kemudian kita bandingkan dengan orang lain, kita menjadi kecewa dan kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita mau untuk melihat seberapapun yang kita punyai, seberapapun yang ada pada hidup kita, itu adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita, maka kita bisa untuk mensyukurinya. Dan itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Kita tidak bisa memilih, seandainya aku lahir langsung menjadi orang yang lahir di istana, misalkan mungkin hidupku akan jauh lebih baik. Kita tidak bisa memilih itu. Kita tidak bisa memilih ketika lahir tampangnya langsung seperti bintang Korea, kita nggak bisa. Atau ketika kita lahir kita langsung bisa punya talenta seperti Lionel Messi misalnya ya, nggak bisa. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Kita tidak bisa memilih dalam keluarga siapa kita lahir. Kita tidak bisa memilih dalam bentuk yang seperti apa kita lahir. Tetapi satu hal yang bisa kita ingat bahwa kita dilahirkan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu penting sekali kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Tanpa kita bisa mensyukurinya, kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Rasa syukur yang berlimpah kepada Tuhan, itulah yang membuat kita kemudian bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Ya. Kalau misalkan, ya apa yang harus saya syukuri? Cobalah misalkan nanti malam ketika menjelang tidur kita mencoba untuk melihat minimal 3 lah ya. Apa sih yang bisa aku syukuri hari ini? Tentu ada banyak hal, kita mungkin bisa menemukan lebih dari itu. Dan itu yang perlu kita renungkan bersama, bahwa setiap orang diberi kepercayaan yang berbeda-beda. Jangan hitung jumlahnya, karena bukan itu fokusnya, tapi lihatlah bahwa ternyata Tuhan mempercayai saya, Tuhan mempercayai kita. Dengan kepercayaan yang berbeda-beda dan perlu untuk disyukuri. Hidup kita ini adalah kepercayaan Tuhan. Jadi kita bisa hidup saja, itu adalah rahmat Tuhan, itu juga kepercayaan Tuhan, itu talenta juga. Gitu.
Jadi itu yang pertama yang bisa kita renungkan, bahwa semua yang ada pada kita, bahkan hidup kita sendiri itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita dipanggil untuk mengelola itu, menjadikan itu menjadi berkat. Nah, yang kedua, gunakanlah dan maksimalkanlah apa yang telah Tuhan percayakan pada kita itu untuk menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini yang penting. Kalau kita perhatikan perumpamaan tadi, yang 5 menghasilkan 5 talenta, yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Cuma yang 1 kemudian yang tidak mau mengerjakan apa-apa. Artinya apa? Kita sebenarnya dituntut sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Prinsipnya sederhana kok. Yang diberi banyak, maka tanggung jawabnya juga besar. Dan itu adil. Jadi kalau orang diberi rezeki lebih besar daripada orang lain, maka dia juga punya tanggung jawab untuk menghasilkan yang lebih besar dengan cara apa? Menjadi berkat yang lebih besar juga. Kalau orang diberi kemampuan yang banyak, multi talenta misalkan, maka tanggung jawabnya juga besar. Oleh karena itu seringkali, lah kok opo-opo aku, justru itu kita diberi kemampuan yang lebih banyak daripada yang lain, itu berarti tanggung jawab kita juga semakin banyak. Dan ketika kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mengerjakannya yang terbaik yang bisa kita lakukan, Tuhan mengatakan apa? Orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, dia diberi kepercayaan yang lebih. Kan gitu ya. Ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita, semakin banyak berkatnya, ya tanggung jawabnya untuk menjadi berkat juga semakin besar. Dan ketika kita menjadi berkat, disitulah kita menjadi hamba yang bertanggung jawab. Disitulah sebenarnya kita sedang mengerjakan kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita. Jangan pernah menyimpan itu semua untuk diri kita sendiri. Entah itu kemampuan untuk diri sendiri, berkat Tuhan juga untuk diri sendiri, atau semualah yang Tuhan percayakan untuk diri sendiri. Karena justru itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Ya. Justru ketika kita menyimpan untuk diri sendiri, kita tidak mau, maka itu akan diambil daripada kita. Tetapi ketika kita kemudian mau menjadi berkat untuk orang lain, kita memaksimalkan apa yang kita punya, yang Tuhan percayakan kepada kita, kita gunakan itu sebaik-baiknya. Kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan, maka disitulah justru Tuhan akan memberi kepercayaan yang lebih untuk kita. Karena apa? Karena kita dianggap mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun dan apapun yang bisa kita kerjakan, lakukanlah. Ya, yang penting bermanfaat. Saat ini misalnya, apa yang bisa kita kerjakan di masa pandemi ini? Apa ya? Cobalah untuk mengerjakan sesuatu yang penting itu membawa manfaat. Ya, misalkan kita bisa saja membuat karya apapun lah, kita berani untuk mencoba. Kiranya itu bisa menjadi berkat untuk orang lain, menginspirasi orang lain. Yang sukanya main HP ya gunakanlah itu untuk menjadi berkat lah ya. Yang bisa multimedia juga bisa menjadikan itu sebagai sarana pelayanan yang menjadi berkat. Yang bisa masak misalkan, ya sekali-kali seminggu sekali bikin masak yang cukup banyak dan dibagikan kepada orang lain. Lah kok ora rugi? Enggak rugi. Saya kok yakin ya, ketika kita menggunakan talenta yang Tuhan percayakan pada kita, kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, kita mau berbagi kepada orang lain, kita mau mengerjakan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan yang akan memberi kepercayaan lebih kepada kita. Berani mencoba daripada tidak. Daripada misalkan aku nggak bisa apa-apa, bisa aku cuma ini, dan kita tidak pernah mencoba. Kita mencoba enggak apa-apa, gagal itu lebih baik daripada kita tidak mencoba sama sekali. Kalau mencoba kan ada kemungkinan berhasil, daripada kita tidak mencoba sama sekali. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita belajar untuk mensyukuri kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun itu dan apapun bentuknya, kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang perlu kita hargai adalah kepercayaan itu. Bahwa Tuhan mempercayai Anda, Tuhan mempercayai kita. Maka syukuri hidup Anda, karena hidup Anda itu adalah kepercayaan telah Tuhan berikan. Syukuri keluarga Anda, karena keluarga Anda itu juga kepercayaan yang Tuhan berikan. Syukuri apapun juga, rezeki, pekerjaan, kemampuan yang
yang Anda punya, karena itu adalah kepercayaan telah Tuhan berikan. Dan maksimalkan semua yang kita punya untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau mempercayai kami, Tuhan. Sekalipun seringkali kami tidak mempercayai diri kami sendiri. Namun melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mempercayai kami. Dan mampukan kami juga untuk percaya diri, mampukan kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri kami sebagai bentuk kepercayaan-Mu untuk kami. Dan mampukan kami untuk menggunakannya menjadi berkat untuk orang lain, memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu pujian Karya Terbesar. Kasih yang
dipersilahkan untuk memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini, karena atas penyertaan-Mu kami masih bisa berkumpul di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini sehingga kami bisa berkumpul di sini Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan mendoakan anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Engkau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu, kiranya mereka bisa mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang paling maksimal ya Bapa. Dan kita juga berdoa untuk para orang tua yang masih harus bekerja di tengah pandemi, yang mempertaruhkan nyawa mereka walaupun kondisi pandemi Tuhan, dan Engkau sendiri yang mencukupkan kebutuhan setiap keluarga ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, warga-warga jemaat yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun yang sedang mengalami sakit secara fisik maupun mental mereka ya Bapa. Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka. Engkau yang Maha Penyembuh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya di dalam penanganan virus corona, pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati supaya pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pandemi ini dengan cepat dan bisa memutus rantai penyebaran virus corona ya Tuhan, supaya kasusnya tidak bertambah menjadi banyak terus. Ya Bapa, kami serahkan doa ini, doa-doa yang jauh dari kata sempurna ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengabulkan setiap permintaan kami, dan Engkau sendiri yang mengabulkan setiap permohonan kami yang tidak bisa kami ucapkan. Engkau sendiri yang tahu pergumulan kami, dan Engkau yang akan menolong kami di setiap kesesakan kami. Dan pada malam hari ini kita akan bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu dengan menyanyikan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
dari Komisi Pemuda memohon maaf jika ada kesalahan dalam pelayanan ibadah tengah minggu pada hari ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.